Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nasruddin dari kelas 4A kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh campuran bahan bakar pertalit dan metanol terhadap emisi gas buang dan performa mesin sepeda motor 4 langkah. Kelompok 1 yang beranggotakan Heraldi Noval, saya Hafiz Nasruddin, Haikal Aziz, Muhammad Fikri Safruli. Pendahuluan. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam gaya hidup dan pola hidupnya telah terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia. Dalam konteks ini, transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Transportasi melibatkan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai sarana seperti hewan, manusia, dan mesin. Kendaraan bermotor telah lama menjadi salah satu sumber pencemaran udara di banyak kota besar. Gas-gas beracun dari jutaan knalpot setiap harinya menimbulkan masalah serius di banyak negara. Tidak terkecuali di Indonesia, yang kendaraannya berbahan bakar bensin sehingga menjadi sumber pencemar udara terbesar di beberapa kota melebihi industri dan rumah tangga. Pencemaran udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran mesin dengan bahan bakar bensin adalah karbon monoksida atau CO dan hidrokarbon HC. 1. Bahan bakar. Bahan bakar pada umumnya merupakan suatu senyawa yang mengandung unsur hidrokarbon. Hampir semua jenis bahan bakar yang beredar di pasaran berasal dari minyak bumi beserta turunannya yang kemudian diolah menjadi berbagai macam dan jenis bahan bakar. Bahan itu sendiri sangat diperlukan dalam proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Yang kedua, metanol. Metanol adalah sebuah bahan kimia yang tergolong dalam senyawa alkohol dengan rumus senyawa yang mencakup 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen dan 1 oksigen atau digambar dengan rumus kimianya adalah metil alkohol CH30H. Metanol memiliki berat sangat ringan, mudah menguap, tidak berwarna, hambar, mudah terbakar, cairan beracun dengan bau yang sangat samar, digunakan sebagai zat pelarut dan juga sebagai bahan bakar alternatif. Metanol memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. 1. Sebagai bahan bakar, metanol adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Pembakaran metanol menghasilkan karbon dioksida dan air CH30H plus OH CO2 plus H20 jika dibandingkan dengan bensin yang biasanya ditambah zat anti ketuk untuk menambah nilai oktan. Yang kedua, sebagai bahan dasar formalin, metanol merupakan alkohol primer karena gugus OH terikat pada karbon primer. Karbon primer adalah karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Formalin adalah zat yang digunakan untuk mengawetkan mayat yang digunakan penduduk Mesir kuno untuk membuat mumi. Yang ketiga, sebagai bahan utama zat antiseptik, metanol digunakan untuk membuat zat antiseptik untuk obat luka luar. Yang keempat, sebagai zat anti beku di negara yang bermusim dingin, metanol digunakan sebagai zat anti beku atau antifreeze pada radiator mobil. Yang kelima, bahan utama plastik, metanol dapat membentuk polimer dan digunakan untuk membuat plastik. Bahan peledak, salah satu peledak atau bom yang terkenal dan paling mudah pembuatannya adalah TNT, trinitrotoluena, yakni salah satu golongan benzina yang memiliki gugus CH3 dan NO2. Salah satu bahan utama TNT adalah metanol. Pertalit yang ketiga, pertalit adalah sebuah campuran yang kompleks dari berbagai hidrokarbon halus dari minyak mentah yang diproduksi pada kilang minyak nasional. Campuran terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah alkilat, dimate, isomerat, reformat, dan bensin rengkahan katalitik, dan komponen penunjang bensin antara lain nafta hasil destilasi dan hidro rengkahan yang digunakan sebagai bahan bakar pada mesin.
4. Konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar adalah parameter unjuk kerja mesin yang berhubungan langsung dengan ekonomis sebuah mesin, karena dengan mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu. Bila daya rem dalam satuan kW dan laju aliran massa bahan bakar dalam satuan kg atau jam, maka persamaan untuk konsumsi bahan bakar SFG sama dengan MV dikali 10 pangkat 3 dibagi PB, di mana SFG menyatakan konsumsi bahan bakar spesifik, kg atau kWh, MF menyatakan laju aliran bahan bakar, G atau jam, PB menyatakan daya yang dihasilkan, SP. 5. Akselerasi pada kendaraan merupakan kemampuan kendaraan untuk merubah kecepatan persatuan waktu. Jadi akselerasi kendaraan sangat bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tertentu. Akselerasi dibagi menjadi dua, yaitu akselerasi plus biasa disebut percepatan dan akselerasi min biasa disebut perlambatan deselerasi, di mana A menyatakan percepatan rata-rata, V menyatakan kecepatan akhir, VO menyatakan kecepatan awal, T menyatakan waktu untuk mencapai kecepatan akhir. Yang keenam, proses pembakaran motor 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam, yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Prinsip kerja motor bakar 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1, pengisapan atau pemasukan. Langkah pengisapan pada prinsip kerja mesin 4 langkah, torak bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Waktu torak bergerak ke bawah menyebabkan ruang silinder terjadi tekanan terlalu rendah. Campuran bahan bakar dan udara dari karburator terisap masuk ke dalam silinder melalui katup masuk dan mengisi ruang silinder. Langkah kedua, kompresi atau pemampatan. Langkah kompresi, torak bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup dalam posisi tertutup, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan sehingga temperatur dan tekanannya meningkat sesaat sebelum torak mencapai sekitar 8 derajat sebelum TMA. Busi memercikan bunga api dan membakar campuran bahan bakar dan udara. Langkah ketiga, usaha atau kerja ekspansi. Langkah usaha, gas sisa hasil pembakaran mendorong torak bergerak dari TMA ke TMB. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin. Tenaga yang dihasilkan kemudian diteruskan ke poros engkol oleh batang torak. Sebagian tenaga disimpan pada roda gila, flywheel. Roda gila menyimpan energi dalam bentuk energi tersimpan dan digunakan untuk langkah berikutnya seperti langkah buang, langkah hisap, dan langkah kompresi. Yang terakhir, langkah 4, pembuangan atau exhaust. Langkah buang, torak bergerak dari TMB ke TMA pada saat torak berada pada posisi sekitar 500 sebelum TMA. Katup masuk dalam keadaan tertutup dan katup buang sudah mulai membuka. Gas sisa hasil pembakaran keluar melalui katup buang karena tekanan udara luar lebih kecil daripada tekanan dalam silinder. Akselerasi. Perbandingan kompresi adalah perbandingan antara volume silinder maksimum, yaitu volume di antara titik mati atas TMA dan titik mati bawah TMB dengan volume silinder minimum atau volume kompresi. Bahan bakar pada kendaraan dengan angka oktan yang sangat rendah diperlukan untuk mesin dengan rasio kompresi rendah, sedangkan rasio kompresi yang tinggi memerlukan bahan bakar dengan angka oktan tinggi. Emisi gas buang. Emisi gas buang adalah hasil dari proses pembakaran yang dapat mencemari lingkungan. Emisi gas buang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global dan akan memicu terjadinya hujan asam. Pada kadar yang banyak akan terjadi gangguan kesehatan manusia berupa gangguan pada pernapasan. Emisi gas buang terjadi karena tidak sempurnanya pembakaran dan buruknya campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Gas-gas yang dihasilkan diantaranya adalah CO, HC, dan
SO2. Bahan bakar dan angka oktan. Bahan bakar merupakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi panas dalam mesin pembakaran dalam untuk menghasilkan energi mekanik. Murdianto 2016. Angka oktan merupakan angka yang menunjukkan kualitas bensin dan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Daya merupakan tenaga atau energi yang dikeluarkan secara berkelanjutan oleh mesin untuk bisa mencapai kecepatan tertinggi top speed dalam jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan horsepower atau kilowatt. WB sama dengan 2Pi dikali N dikali T dibagi 60. Torsi merupakan ukuran kemampuan mesin mengeluarkan energi untuk menggerakkan kendaraan dari keadaan diam hingga melaju atau bergerak. Dengan rumus T sama dengan 60 dikali Ni dibagi 2 kali Pi kali N. Emisi gas buang. Emisi gas buang adalah sisa pembakaran di dalam internal combustion engine. Sisa pembakaran ini akan keluar melalui exhaust system atau knalpot. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap beberapa variasi perbandingan volume bahan bakar pertalit dan metanol. Variasi perbandingan volume tersebut yaitu 90% pertalit dan 10% metanol, MP10, 85% pertalit dan 15% metanol, MP15, dan 80% pertalit dan 20% MP20. Sebagai acuan juga dilakukan pengujian terhadap bahan bakar pertalit saja, MP0. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian emisi gas buang, konsumsi bahan bakar, dan akselerasi mesin. Pengujian menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2006. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan seperti ditampilkan pada diagram alir gambar 2 berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan penelitian. Terus pengujian emisi gas buang dengan campuran bahan bakar MP0, MP10, MP15, MP20 pada putaran 3000 sampai 5000 rpm. Pengujian konsumsi bahan bakar dengan campuran bahan bakar MP0, MP10, MP15, MP20 pada putaran 3000 sampai 5000 rpm. Pengujian ketiga, akselerasi dengan campuran bahan bakar MP0, MP10, MP15, MP20 pada putaran 1000 sampai 8000 rpm. Selanjutnya pengolahan data. Selanjutnya kesimpulan dan selesai. Persiapan alat dan bahan penelitian meliputi pembuatan campuran bahan bakar pertalit dan metanol dengan perbandingan volume seperti yang ditetapkan. Penyiapan sepeda motor, gas analyzer, tachometer, stopwatch, buret, dan gelas ukur. Kemudian dilakukan berturut-turut pengujian emisi gas buang pada putaran mesin 3000 sampai dengan 5000 rpm dengan menggunakan gas analyzer. Pengujian konsumsi bahan bakar dengan cara mengukur pemakaian bahan bakar yang digunakan untuk pengujian emisi gas buang. Dan pengujian akselerasi. Untuk pengujian akselerasi dilakukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai putaran akhir yang telah ditentukan, yaitu 8000 rpm dari putaran awal sebesar 1000 rpm. Kemudian akselerasi dihitung berdasarkan rumus dengan menggunakan kecepatan putaran awal dan akhir mesin. Diagram aliran penelitian. Dari data pengujian emisi gas buang dihitung rata-rata dari data 3 kali pengujian, kemudian dari rata-rata data dibuat grafik putaran mesin terhadap CO atau HC. Grafik data pengujian emisi gas buang CO. Emisi gas buang CO tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan 3 kali penelitian menggunakan variasi campuran bahan bakar pertalit dengan metanol adalah pada rpm 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata 5,72%
dengan bahan bakar pertalit murni untuk nilai rata-rata kadar CO terendah adalah 1,58% pada RPM 4000 dengan menggunakan bahan bakar MP20. Dapat kita lihat alam grafik 4.1 jelas terlihat bahwa masing-masing campuran bahan bakar grafik akan mengalami kenaikan nilai di setiap kenaikan RPM serta variasi dengan campuran metanol tertinggi akan menghasilkan kadar CO paling rendah dibandingkan dengan variasi campuran lainnya. Semakin banyak kandungan metanol pada campuran bahan bakar, maka kadar CO akan semakin menurun karena pembakaran terjadi lebih sempurna. Hasil pengukuran emisi gas buang yang disajikan dalam tabel 1. Grafik data pengujian emisi gas buang HASI. Emisi gas buang HC tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan 3 kali penelitian menggunakan campuran bahan bakar pertalit dengan metanol adalah pada RPM 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata 555 ppm dengan bahan bakar pertalit murni. Untuk nilai rata-rata kadar HC terendah adalah 107 ppm pada RPM 3000 dengan menggunakan bahan bakar MP20. Dapat kita lihat dalam grafik 4.2 jelas terlihat bahwa masing-masing campuran bahan bakar grafik akan mengalami kenaikan nilai di setiap kenaikan RPM. Serta variasi dengan campuran metanol tertinggi akan menghasilkan kadar HC paling rendah dibandingkan dengan variasi campuran lainnya. Semakin banyak kandungan metanol pada campuran bahan bakar, maka kadar HC akan semakin menurun karena pembakaran yang semakin sempurna. Hasil pengujian konsumsi bahan bakar campuran pertalit dan metanol disajikan dalam tabel 2. Tabel 2 hasil pengukuran konsumsi bahan bakar. Dari data pengukuran konsumsi bahan bakar dihitung rata-rata dari 3 kali pengujian, kemudian dari data rata-rata dibuat grafik. Grafik data pengujian konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan penelitian 3 kali menggunakan variasi campuran bahan bakar pertalit dengan metanol pada RPM 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata konsumsi bahan bakar tertinggi yaitu 11,2 mili atau menit dengan bahan bakar pertalit murni. Untuk konsumsi bahan bakar terendah pada RPM 3000 dengan menghasilkan nilai rata-rata konsumsi bahan bakar terendah yaitu 7,3 mili atau menit dengan menggunakan bahan bakar MP20. Dapat kita lihat dalam grafik 4.3 jelas terlihat bahwa masing-masing campuran bahan bakar grafik akan mengalami kenaikan nilai setiap kenaikan RPM. Semakin banyak kandungan metanol pada campuran bahan bakar, maka konsumsi bahan bakar akan semakin irit. Hasil pengukuran akselerasi disajikan dalam tabel 3. Hasil pengukuran akselerasi. Perhitungan campuran bahan bakar MP0 nomor 1. Diketahui VO 1000 RPM, V 8000 RPM, T sama dengan 0,47 detik. Ditanya A. RPM atau detik dicari. A sama dengan V dikurangi VO V0 dibagi T sama dengan A 8000 RPM dikurangi 1000 RPM dibagi 0,47 detik sama dengan 7000 RPM dibagi 0,47 detik. A menghasilkan 14.893 RPM atau detik. Dengan cara yang sama seperti perhitungan di atas untuk nilai percepatan akselerasi yang lain seperti ditampilkan pada tabel 3. Dari rata-rata nilai percepatan pada tabel 3 kemudian disajikan pada grafik sebagai berikut.
Akselerasi setelah dilakukan 3 kali penelitian menggunakan campuran bahan bakar pertalit dengan metanol adalah bahan bakar MP20 menghasilkan percepatan tinggi yaitu 16.672 rpm atau detik pada rpm 1000 sampai 8000, sedangkan percepatan terendah adalah bahan bakar pertalit murni mencapai 14.114 rpm atau detik pada 1000 sampai 8000. Dari grafik 4.4 dapat dilihat bahan bakar terbaik adalah MP20. Terlihat bahwa campuran bahan bakar akan mengalami peningkatan nilai di setiap kenaikan campuran metanol yang semakin banyak yang disebabkan karena proses pembakaran yang sangat baik. Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Emisi gas buang CO tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan 3 kali penelitian menggunakan variasi campuran bahan bakar pertalit dengan metanol adalah pada rpm 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata 5,72% dengan bahan bakar pertalit murni. Untuk nilai rata-rata, kadar CO terendah adalah 1,58% pada rpm 4000 dengan menggunakan bahan bakar MP20. 2. Emisi gas buang HC tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan 3 kali penelitian adalah pada rpm 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata 555 ppm dengan bahan bakar pertalit murni. Untuk nilai rata-rata kadar HC terendah adalah 107 ppm pada rpm 3000 dengan menggunakan bahan bakar MP20. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan penelitian 3 kali adalah pada rpm 5000 dengan menghasilkan nilai rata-rata konsumsi bahan bakar tertinggi yaitu 11,2 mili atau menit dengan bahan bakar pertalit murni. Untuk konsumsi bahan bakar terendah pada rpm 3000 dengan menghasilkan nilai rata-rata konsumsi bahan bakar terendah yaitu 7,3 mili atau menit dengan menggunakan bahan bakar MP20. Yang keempat, percepatan tertinggi dalam penelitian ini setelah dilakukan 3 kali penelitian adalah bahan bakar MP20 mencapai 16.672 rpm atau detik pada rpm 1000 sampai 8000, sedangkan paling lamban adalah bahan bakar pertalit murni mencapai 14.114 rpm atau detik pada rpm 1000 sampai 8000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.